Terlihat? Kelihatan tidak? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Kelihatan, Bu. Terlihat, Oke. Bu. Jadi tujuan dari mata kuliah aljabar linear dan matriks itu Anda dapat memahami dan menggunakan konsep aljabar linear dan matriks yang merupakan penunjang ilmu komputer dan komputasi. Ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, dimulai dari matriks. Matriks ini sudah pernah Anda pelajari di SMA ya? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. SMA sudah, STM sudah Iya, dapat Bu. ya? STM? Sudah. Sudah. Dapat, Bu. Semua dapat nggak? Ada yang dari SMK? Dapat, Bu. Dapat, Bu. Tadi hanya mengulang saja, nanti diharapkan Anda nilainya bagus. Oke, matriks dari mulai pengertiannya, operasinya, sampai dengan jenis-jenis matriks, kemudian nanti ada rang matriks, matriks elementer, ruang baris, ruang kolom, kemudian kita juga akan belajar determinan, inverse, determinan nanti ada teorema Laplace, kemudian ada inverse dengan matriks join, kemudian mencari inverse dengan transformasi elementer juga. Sampai dengan inverse nanti kita masuk UTS. Sudah UTS baru kita masuk di sistem persamaan linear, ada homogen dan ada non homogen. Kemudian nanti ketemu lagi dengan Cramer, kemudian masuk lagi ada Gauss, Gauss-Jordan dan seterusnya. Kemudian kita akan belajar vektor. Nah, vektor itu hanya definisi vektor sama dengan proyeksi vektor ortogonal. Kemarin Anda sudah dapat fisika ya? Oh, fisika baru dapat sekarang ya? Semester 1, Bu. Semester 1, Bu. Oke, vektor juga sudah dibahas di fisika juga. Kita mulai. Ini untuk materinya, kemudian untuk referensi yang digunakan, Anda boleh pinjam di perpustakaan, atau Anda juga bisa beli buku atau download juga banyak. Oke, referensi yang pertama adalah dari Botdexter, Matematika Teknik. Ini ada di perpus, juga ada bukunya. Kemudian Elementary Linear Algebra, ini Howard Anton. Kemudian ada linear algebra juga, Hadley. Kemudian yang keempat ada linear algebra, Frank Ayers. Kemudian ada aljabar linear, Arifin. Ini Arifin udah nerbitkan buku. Kemudian ada modern algebra and introduction, terbit yang ngarang. Kemudian ada advanced engineering mathematics, ngarangnya adalah Kreyszig. Yang terakhir adalah aljabar linear dan aplikasinya, ngarangnya adalah Leon. Ini referensi yang saya gunakan dan saya mengambil soal dari buku-buku yang ada di depan ini. Ya, di perpustakaan banyak buku terkait aljabar linear dan matriks. Anda juga bisa download banyak sekali ya di internet. Oke, ini untuk materi yang kita pelajari selama 1 semester. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Slide-nya masih kelihatan gitu ya? Slide-nya tidak terlihat. Sudah tidak kelihatan slide-nya ya? Sudah tidak, Bu. Tidak. Sudah tidak, Sudah Bu. tidak, Bu. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk penilaian. Penilaiannya dicatat. Oke, 40% itu dari kuis tugas keaktifan Anda. Jadi nanti kan seperti biasa ada kuis, kemudian ada tugas, kemudian ada nilai keaktifan. Nilai keaktifan berarti saat kita melakukan perkuliahan yang menjawab dengan benar akan mendapatkan nilai keaktifan.
itu masuk di dalam komponen 40%. Kemudian sisanya 60% dibagi 2, 30% untuk UTS dan 30% untuk UAS. Itu untuk penilaian. Jelas untuk penilaiannya. Kemudian untuk kuis UTS UAS semuanya dilakukan di e-learning. Ya. Jadi Anda nanti masuk di e-learning mengerjakan soal di sana dan saya pantau via Gmeet seperti ini. Jadi nanti saya bisa melihat Anda saat mengerjakan, tetapi Anda juga masuk di e-learning, ya. Itu untuk kuis, UTS dan UAS. Nah, kalau untuk tugasnya bisa nanti dikirimkan via e-learning juga bisa atau via email juga bisa. Itu untuk tugas. Tugas nanti ada tugas berkelompok dan ada tugas individu. Dan tentunya ada waktu, dibatasi oleh waktu. Untuk tugas berkelompok berarti Anda lakukan secara berkelompok. Bagi yang tidak ikut berdiskusi atau tidak aktif dalam kelompoknya, tidak perlu dimasukkan di dalam laporan Anda. Jadi misal satu kelompok 4, tetapi satu anak tidak mau bekerja sama. Otomatis anggota kelompok yang lain berhak tidak mencantumkan nama mahasiswa yang tidak ikut berdiskusi. Tentunya diskusi dilakukan secara online, ya, secara online, bukan secara offline. Nanti Anda ngumpul di kos-kosan siapa, ya, karena sekarang masih masa pandemi. Kecuali kalau nanti ada perkuliahan praktek yang memang Anda merasa kesulitan, itu bisa dilakukan secara offline. Tentunya itu pun harus ada surat izin dari orang tua dan dilakukan secara shift. Jadi tidak bisa 23 anak ini masuk ke dalam lab secara bersama-sama, tidak. Karena maksimal 50% jadi dibatasi. Jadi satu kelas bisa 2 shift, jadi bisa masuk. Itu kalau Anda merasa mata kuliahnya memang keberatan ketika dilakukan secara online. Tapi untuk perkuliahan yang teori, kita masih menggunakan online, ya. Insya Allah bisa kalau dilakukan secara online. Ya, itu untuk penilaiannya. Kemudian kita akan membuat kesepakatan terkait tata tertib selama perkuliahan, kontrak pembelajaran. Yang pertama, kehadiran. Kita mulai jam berapa ya? Harusnya ya? Jam 8 ya? Jam 8, Bu. Jam 8. Kalau secara offline dan tidak dalam masa pandemi. Ini kan masa pandemi ya. Kalau masa pandemi ada toleransi yang digunakan. Misal nggak ada kuota, harus beli kuota dan seterusnya. Atau kondisinya ada yang di pegunungan, ada yang dari pegunungan tidak? Ada tidak? Nggak ada. Ini semua dalam kota, luar negeri. Mana? Yang paling jauh dari mana? Pemalang, Bu. Hah? Dari mana? Pemalang. Dari mana? Pemalang. Pemalangnya mana? Susah jaringan ya? Kemarin kakak tingkat dari yang Pemalang susah jaringan. Iya, Bu. Rada susah memang, Bu. Siapa? Jadi nanti kalau tiba-tiba bisa saja kita mau UTS, ternyata ada 2 mahasiswa, yang satu dari Pemalang, satu dari mana, tidak bisa masuk, misal mati listrik satu kecamatan. Nah, itu bisa nanti UTS-nya dipending. Ya, nanti dipending karena saya harus buat soal lagi. Soalnya harus beda kan, agar tidak bocor. Biasanya dipending, jadi Anda harus bisa berbagi kasihan dengan temannya yang memang jauh, mati listrik di kecamatan, nggak bisa cari jaringan dan seterusnya, seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang ditolerir ketika masa pandemi ini. Seharusnya ketika offline, masuk jam 8, kita buat kesepakatan 15 menit keterlambatan, berarti sesudah 15 menit Anda dianggap apa? Tidak hadir. Alfa. Ya, dianggap tidak hadir. Itu kalau perkuliahan yang normal, tidak selama pandemi. Ya, seperti itu. Tapi karena sekarang pandemi, selama Anda ada izin ke saya, misal hari ini tidak masuk
sakit. Ya, izinnya yang harus bisa. Terkadang izin ketiduran. Ke rumah pacar, aduh itu tidak bisa saya tolerir ya. Walaupun misal ketiduran terkadang ya itu harusnya nggak bisa tolerir ya. Harusnya kan sudah tahu agenda kuliah ya sudah. Masa ketiduran, tadi malam habis begadang Bu dan seterusnya. Semisal Anda sakit dan seterusnya, izin, kepentingan yang lainnya, sertakan surat, kirim langsung ke saya via email nanti ya. Buat surat, jangan tidak masuk, tidak memberi kabar tanpa alasan ya. Jadi kirim surat via email ditandatangani oleh orang tua Anda, bukan oleh pacar ya. Ada yang ngekos? Hadir, Bu. Yang ngekos? Ada yang. Sekarang kondisinya di kos-kosan, posisinya di kos-kosan. Iya, di kosan. Sementara di Rumah kos. Oh, nggak pulang. Ini yang ngekos dari mana rumahnya? Nggak pulang ke rumah? Saya dari Bogor, Bu. Oh ya, dari Bogor. Itu siapa? Saya Demak, Bu. Oke, memang jauh ya kondisi berarti kos-kosan. Kalau kos ya yang tangani ya bapak atau ibu kos ya. Jangan teman satu kelas tanda tangan seperti itu. Oke, saya ingatkan ini masih dalam masa pandemi, Anda harus tetap menjaga kesehatan, itu yang utama ya. Itu utama, jaga imun. Pokoknya makan makanan yang bergizi. Bukan makan makanan yang banyak ya, tapi yang bergizi, minumnya yang cukup. Oke, saya akan menunjukkan perak. Tadi saya sudah ini. Anda sudah tahu perak? Sudah ada yang pernah menunjukkan perak belum? Belum. Semester 2 masih belum ya? Belum, Bu. Perak ini peraturan akademik. Nih. Ini yang harusnya kita taati bersama. Saya tadi setting hanya 920. Nanti akan saya share, Anda baca sendiri ya. Ini yang saya bacakan yang terkait tata tertib dan disiplin aturan dan sanksinya. Ini yang tidak boleh Anda lakukan, nanti bisa Anda baca sendiri. Kelihatan slide yang saya share? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Oke, yang Terlihat, pertama Bu. nanti bisa Anda lihat sendiri mengancam, mengganggu pelaksanaan tata tertib dan seterusnya. Oke. Nggak boleh obat-obatan ya. Tindakan pelecehan seksual juga tidak boleh, tindakan kriminal juga tidak boleh. Ini sanksi yang diberikan, ada skorsing, pemberhentian dan seterusnya. Ini ya ketentuan dan larangan, belajar dengan disiplin tinggi, sopan santun, menjaga ketertiban, tidak merokok, makan minum selama jam kuliah. Nah ini, dan di lingkungan kampus, kecuali pada tempat yang telah ditentukan. Berarti ini tempat area yang smoking area. Nih, menggunakan pakaian rapi dan sopan. Larangan bagi mahasiswa. Kecurangan akademis saya ingatkan selama nanti mengerjakan UTS, UAS dan seterusnya dikerjakan sendiri ya. Tidak boleh bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Nah ini, memakai anting-anting bertindik dan berambut gondrong bagi laki-laki. Ada yang rambutnya gondrong? Ada tidak? Ya, yang gondrong segera potong rambut Anda. Ada yang pakai tato? Terus memakai sandal, tidak boleh. Nah ini, tidak ada yang tidak diizinkan, terlambat atau bolos dan seterusnya.
tidak menghiraukan peraturan tata tertib kesopanan dan rasa hormat, tidak menutup ketentuan cara berpakaian, makan minum di bengkel lab selama dalam jam kerja. Peringatannya ada peringatan lisan, 3 kali lisan, terus baru peringatan tertulis. Ini peringatan tertulis juga ada aturannya, nanti bisa Anda baca sendiri ya. Ini ada SP1, SP2, SP3. SP1 ketika Anda tidak hadir tanpa izin lebih dari 10 jam. 10 jam itu bisa dilakukan dari sekarang, hari Senin berapa jam kita berkuliah? 8 jam ya. Satu hari tidak masuk plus 2 jam, berikutnya di hari berikutnya itu Anda sudah akan mendapatkan SP1. Ini aturan yang sesungguhnya ini. SP2 tidak hadir tanpa izin lebih dari sama dengan 20 jam, SP3 tidak hadir tanpa izin lebih dari 30 jam. Habis itu, nah ini, CO. Ini kalau kondisinya sedang normal, tapi karena ada kondisi pandemi, ya tetap nanti akan ada keringanan-keringanan. Tapi tetap Anda harus tidak masuk, tidak ada keterangan, tidak ada pemberitahuan, itu nanti akan masuk di dalam pemantauan. Ya, kemarin sudah ada beberapa teman Anda juga yang mengalami kasus seperti itu. Ini ketidakhadiran karena sakit, harus ada surat dokter dan seterusnya. Ya. Nanti bisa Anda baca sendiri ya. Oke, ada pertanyaan terkait perak yang tadi saya sampaikan? Jadi itu untuk ketika situasinya normal ya. Ketika situasi seperti ini ada sesuatu hal yang ditolerir. Oke, kemudian untuk penilaian tadi saya belum menerangkan. Penilaian itu rentangnya dari A sampai E. Ya. Nilai Anda dari A sampai E. A itu ketika lebih dari sama dengan berapa? 80. Ya, lebih dari sama dengan 80 dapat A. Habis A itu AB, terus B, terus BC, terus C, terus D, terus E. Jadi rentang nilainya seperti itu. Anda sudah tahu nilai masing-masing kan kemarin di semester 1? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. IPK? Sudah tahu IPK-nya Mas? IP. Anda baru semester 1 IP. Oke. Ada yang kumlot. Kumlot itu ketika lebih dari 3,5 berapa? Ya, kumlot itu ketika lebih dari 3,5. Ada yang kumlot? Ada yang sudah kumlot di semester 1 ini? Enggak ada? Enggak ada yang kumlot kemarin? Ada, Bu. Harusnya ada. Berapa orang? Berapa orang? Ada yang 4? Dimaksimalkan ketika di awal semester ya. Di awal semester maksudnya semester 1, 2, dan seterusnya. Nanti kalau semakin ke sana, nanti ada saat-saat semester yang nilainya turun. Ya, seharusnya sih nggak turun, tapi biasanya kakak tingkat Anda ada yang seperti itu. Turun, nanti ada semester yang saatnya naik lagi ya. Seharusnya sekarang ini materinya masih dasar-dasar, digiatkan lagi agar bisa mendongkrak nanti saat di semester yang susah-susah, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi ini kesempatan Anda saat ini semester 1, 2, harusnya kesempatan Anda untuk mendongkrak nilai. Tapi nanti nilai yang akan tertuang di ijazah itu kumulatif ya, sudah tahu. Jadi IPK Anda nanti semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6 akan muncul nilainya. Jadi tidak seperti SMA, STM, nilainya hanya saat terakhir saja, ya nggak?
Nanti nilai di transkrip itu semua muncul dari semester 1, ada matematika, terus ada fisika, ada aljabar linear dan matriks, ada bahasa Inggris, semuanya muncul semua. Dan ketika nilainya sudah keluar D, ya sudah D. Sudah C, ya C. Seperti itu, tidak seperti zaman SMA. Sama kelas 1, 2, 3 jelek, nanti di ijazahnya bisa ditingkatkan lagi. Masih ada kesempatan, kelas 3. Itu kalau zaman dulu SMA. Kalau sekarang enggak. Semua akan historis Anda dari semester 1 sampai semester 6. Semuanya akan terekam semua di transkrip nilai. Jadi nanti pihak perusahaan saat akan melakukan interview kerja, syarat administrasinya keluarnya dari situ, dari IPK Anda, transkrip nilai Anda keluar di situ. Jadi misal Pertamina minimal 3, 2,99 bisa mendaftar tidak? Tidak. 3,01 bisa mendaftar tidak? Bisa. Bisa. Seperti itu ya. Jadi nilai itu dari semester 1 sampai semester 6. Makanya saya pesankan, silakan Anda mengikuti perkuliahan di semua mata kuliah apapun sebaik-baiknya, agar hasilnya juga maksimal. Jadi semisal ada mata kuliah, karena Anda kan setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Misal di mata kuliah seperti itu nilainya saya merasa kurang, berarti Anda harus menggenjot di mata kuliah yang lain. Misal mata kuliah A, nilai saya hanya BC, berarti Anda harus bisa menggenjot di mata kuliah yang lain yang mungkin kelebihan Anda, saya harus A. Jadi nanti bisa, kalau Anda nilai semuanya B saja, B semua di mata kuliah, IPK Anda itu baru 3. Ya, IPK Anda itu baru 3, dan sekarang ini kalau untuk mau mendaftar pekerjaan sudah rata-rata minimal 3. Berarti harus ada space nilai yang ada A-nya, ada AB-nya. Apalagi nanti kalau Anda ada yang C, ada yang D, berarti harus digenjot di mata kuliah yang lain, harus ada nilai dongkrak, untuk nilai dongkrak yang siap. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini pertemuan pertama, harusnya saya mau memberikan kuliah sih, tapi tadi terganjal jaringan. Masih ada 6 menit. Anda dosen walinya siapa? Ada Bu. Apa ya, Di? Saya tadi setting 9.20. Oke, untuk perkuliahan sudah tahu jadwalnya ya? Kita selesainya jam berapa? Jam 9.20 Bu. Jam 9.20 ya, masih ada 5 menit. Bentar, saya sudah dipanggil oleh Pak. Nah, saya akan memberikan materi sebentar saja. Terlihat? Terlihat Bu. Oke, kita masuk ke materi Terlihat, sebentar Bu. ya. Masih ada waktu 5 menit. Nanti materinya akan saya share. Kita masuk ke definisinya dahulu. Matriks adalah himpunan atau kelompok bilangan, bilangan ring atau kompleks yang disusun dalam suatu jajaran persegi panjang, bisa persegi yang terdiri atas baris dan kolom. Baris itu yang mendatar atau horizontal, kalau kolom itu yang vertikal, kalau elemen itu unsur yang ada di dalam matriksnya. Oke, ini adalah notasi matriksnya. Silakan Anda perhatikan. Anda boleh menggunakan yang kiri. Oke, yang kanan Anda lihat. Yang kanan Anda lihat ini sebenarnya notasi apa ya kalau di dalam matriks?
Ada yang bisa menjawab? Dapat nilai keaktifan loh. Maaf Bu, slide-nya di punya saya masih muncul matrix saja. Kenapa? Slide-nya masih tampilan yang slide pertama. Oh. Yang lainnya kelihatan nggak? Notasi matriks. Sama Bu. Masih di matriks, Bu. Masih di matriks, Bu. Sama, Bu. Oh, coba saya ulang. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Notasi matriks kelihatan? Kelihatan Bu. Iya, kelihatan. Oke, 3 menit lagi. Oke, coba kita lihat. Ini ada notasi matriks yang kiri dan yang kanan. Yang kanan ini sebenarnya notasi apa coba kalau di dalam matriks? Ada yang tahu? Notasi inverse bukan, Bu? Apa? Inverse bukan? Apa nggak dengar suaranya yang keras? Notasi Hah? inverse bukan, Bu? Bukan inverse. Yo, yang bisa menjawab. Yang ini. Yang garis lurus. Hah? Yang garis lurus. Apa? Yang keras? Yang garis lurus. Iya, yang garis lurus ini 2. Apa? Masa nggak ada yang tahu? Kan sudah. Determinan. Determinan. Ya. Jadi nanti kita kesepakatan ya buat notasi matriksnya yang di kiri ya, bukan di kanan. Karena kalau di kanan nanti yang sebelah kanan ini ambigu. Ini adalah notasi untuk determinan ya. Jadi untuk selanjutnya kita gunakan notasi matriks yang di sini ya. Oke, untuk nama matriks Anda bisa gunakan huruf besar atau kapital. Kalau elemennya bisa gunakan huruf kecil. Nah ini A adalah nama matriksnya, nanti bisa diganti dengan B, C, D, dan seterusnya. Terus di sini yang mendatar baris ya, berarti ini baris pertama, baris kedua, dan seterusnya. Baris itu yang depan, berarti ini baris ke M. Kemudian kalau kolom 1, kolom 2, dan seterusnya sampai dengan kolom N. Oke. Ini kalau A11 artinya apa? Artinya apa? Yang itu. Saya miss pertama beberapa. Kenapa? Artinya elemen baris pertama, kolom pertama. Ya, betul. 100. Siapa yang menjawab? Suaranya nggak dengar. Pratama Putra, Bu. Pratama ya. Iya, Bu. Ya, jadi kalau A11 artinya elemen matriks A posisinya pada baris pertama, kolom pertama. Kalau A21 berarti 2 menyatakan baris, 1 menyatakan kolom. Kalau AMN berarti elemen matriks A pada baris ke M, kolom ke N. Yang lain jelas? Jelas, Bu. Oke. Kemudian Jelas, Bu. ada ordo. Ordo itu ukuran dari matriks. 2 kali 3 berarti barisnya kali 2, ordonya 3. 2 kali 3 bukan artinya sama dengan 6 ya, tapi itu menyatakan ukurannya. Nah. Ini untuk menunjukkan baris dan kolom saja. Di baris A berarti baris pertama isinya adalah 215. Kalau di sini ini berarti kolom pertama isinya 2, min 3, 4, 6 dan seterusnya. Kalau min 3 berarti belum berubah lagi. Masih yang notasi. Ini sudah muncul belum? Sudah Bu. Oke. Sudah, Bu. Saya ulangi lagi ya. Ini ada matriks A. Kalau yang baris pertama berarti 2, 1, 5. Kalau kolom pertama berarti 2, min 3, 4, 6.
Jelas ya? Iya, Bu. Oke, kalau min 3 berarti ini min 3 posisinya di baris keberapa min 3? Di baris ke Baris kedua kolom pertama. Baris 2 kolom pertama. dua kolom pertama. Nah. Ya, yang menjawab tadi siapa? Ada beberapa anak. Ada cewek sama cowok. Siapa? Sama Azizah. Siapa? Bintang, Bu. Nurul Anissa. Bintang, Bintang. Bintang, Nurul Anissa, terus Sama Azizah. siapa yang keras? Sama Azizah. Bintang Cahyo. Bintang Cahyo, Nurul Anissa, satu lagi siapa? Salma Azizah, Bu. Azizah, Salma Azizah. Salma Azizah. Udah, 3 anak. Tadi saya jawab, Bu. Hah? Siapa lagi? Nuri Fajriani. Nuri. Oke, jelas ya. Jadi kalau min 3 berarti elemen pada baris kedua kolom pertama. Kemudian, ini slide-nya kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. matriks. Oke, sekarang kita masuk ke transpose matriks dulu ya. 923 sudah melebihi. Habis ini kuliahnya siapa? Kuliahnya Bu Santi, Bu. Oh ya sudah, sampai ini saja ya transpose matriksnya. Oke, jika ada matriks A, ordonya adalah M kali N. Kalau transpose berarti kebalikannya. Yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Simbolnya dengan transpose. Ya. Kalau ada matriks A berarti transposnya A transpose. Kalau B berarti B transpose. Di sini A-nya ordonya berapa coba ini? Matriks A ini ordonya berapa? 3 kali 3. 3 kali. Berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. Yang tadi yang menjawab 3 kali 2 yang dua. pertama siapa? Yang menjawab 3 kali 2 yang pertama siapa? Sultan. Yang menjawab 3 kali 2 yang pertama tadi siapa? Yang laki-laki kayaknya. Siapa? Sultan. Oke, jadi ini matriks A 3 kali 2, berarti transposnya 2 kali 3. Yang tadinya di baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Begitu juga kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua. Ini untuk transpose matriks. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sekarang sampai di sini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Sejauh ini belum. Belum, Bu. Sejauh ini belum, Bu. Saya bacakan untuk keaktifan hari ini ya, tanggal 22 bulan 2, 2020. Yang pertama ada Pratama, kedua Bintang Cahyo, Nurul Anissa, Salma Azizah, Nuri Fajriana. Terus yang ketiga ada Sultan. Betul? Apa ada kesalahan? Nuri Fajriani, Bu, bukan Fajriana. Iya, Nurul Fajriani. Oke, sudah? Ada tambahan lagi? Sudah betul ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk ketua kelasnya siapa ya? Indika aja. Indika, Bu. Ya, Indika, Bu. Inka ya. Indika. Nanti saya hubungi dengan Mbak Inka ya untuk pertemuan besok. Soalnya besok ada tamu dari Jakarta. Kalau saya meetingnya pagi, berarti kuliah nanti coba saya cari dosen pengganti di rolling. Saya bisa siang tes terusnya ya. Mbak Inka nanti saya WA ya. Indika ya? Kok Inka sih? Ya, terkait perkuliahan besok. Jadi semisal saya jam pertama tidak bisa mengisi, nanti saya coba cari dosen yang lain yang bisa mengisi di jam pertama, nanti saya mengisi di jam terakhir. Karena mau ada entry meeting dengan tamu dari Oke, mau ada audit.
Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tadi terlambat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, saya kosong.